Halo, selamat pagi saudara. Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda selama setengah jam ke depan dengan dialog dan informasi menarik dari Sumsel dan wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Reski Oktora. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, usai pelonggaran pembatasan pada Lebaran lalu, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa masyarakat diizinkan melepas masker saat berada di ruang terbuka dan tidak padat orang. Hal ini didasarkan oleh penanganan kasus COVID-19 yang semakin terkendali secara umum. Lalu bagaimana di Palembang dan bagaimana perkembangan kasus COVID-19 setelah arus mudik dan balik Lebaran? Kita akan membahasnya dengan Yudi Setiawan, PLT Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes Palembang yang telah terhubung melalui Zoom bersama kita pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi Pak Yudi. Halo, selamat pagi. Baik, sebelumnya apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat. Dan Semoga sebelumnya, kita semua diberi kesehatan ya. baik. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di Sapa Sumbaksel. Kita langsung saja ke topik pembicaraan kita pada pagi hari ini. Pak Yudi, pasca Lebaran, bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di Palembang? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Lebaran itu di tanggal 1 dan tanggal 2 Mei ya, di awal Mei. Sekarang sudah lewat dari pertengahan Mei di tanggal 20-an. Nah, kasus COVID yang ada di Palembang, kalau kami data kasus harian sangat sedikit sekali ya, boleh kita katakan sudah mulai terkendali. Kalau di bulan Februari, pada saat pertengahan Februari itu puncaknya Omikron, per hari bisa tembus 900 kasus, 800 kasus. Nah, untuk sekarang per hari rata-rata lebih banyak nihil. Adapun kalau memang ada kasus COVID itu paling 1 atau 2 kasus. Dan Baik. sekarang kasus COVID yang aktif tersisa 9 kasus. Yang aktif itu artinya belum selesai menjalankan pemantauan 10 hari. Jadi hanya tersisa 9 kasus dan data kita tidak ada satupun kasus COVID yang berada di Kota Palembang yang masih dirawat di rumah sakit. Baik, ada 9 kasus untuk saat ini di Palembang. Pak Yudi, apakah ada evaluasi terkait arus mudik dan balik lalu? Ya, untuk arus mudik dan arus balik, boleh kita katakan sekarang arus balik juga udah habis ya. Boleh kita katakan COVID tetap terkendali, tidak terjadi peningkatan ataupun pelonjakan kasus COVID yang signifikan. Baik. Nah, situasi ini kita berharap mudah-mudahan tetap seperti ini sehingga masyarakat juga bisa lebih maksimal menjalankan kegiatan ekonomi. Tidak terlalu naik signifikan yang Anda sebutkan tadi, boleh diperjelas Pak Yudi? Ya, artinya kalau di waktu COVID-19 lagi benar-benar kasusnya tinggi, per hari bisa 100, 300, bahkan tempat menembus 500 kasus per hari. Nah, sekarang setelah Lebaran ataupun di arus balik dan arus mudik, kasus COVID tidak terjadi pelonjakan ya. Per hari kasus COVID-nya 0, paling banyak 1 atau 2 kasus. Dan sekarang yang tersisa hanya 9 kasus yang aktif. Baik, kasus di Palembang bahkan terhitung nihil. Apakah untuk tes COVID masih terus dilakukan Pak Yudi? Tes COVID tetap dilakukan, baik itu PCR maupun tes antigen. Per hari kita masih melakukan tes lebih kurang 600 sampai 700 tes. Di mana orang-orang yang dites adalah mereka yang memenuhi kriteria suspek, orang yang mempunyai gejala mengarah ke COVID, baik itu demam, batuk ataupun demam, ya. Dan hasilnya rata-rata nihil, tidak ada yang positif COVID-19. Baik, itu artinya tren dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan angka yang cukup baik ya, Pak Yudi? Ya. Apakah apa yang menjadi penyebab melandainya kasus COVID-19 di Palembang, Pak Yudi? Nah, jadi
yang menjadi penyebab mengapa kasus COVID ini melandai tentunya adalah antibodi ataupun imunitas ataupun kekebalan masyarakat terhadap COVID-19 yang ada di Kota Palembang itu sudah lumayan tinggi. Di bulan November 2021, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia sudah melakukan survei serologi antibodi dan hasilnya Kota Palembang 90,9. Jadi kalau kita rata-ratakan 91% dari jumlah penduduk Kota Palembang sudah terbentuk antibodi ataupun kekebalan. Jadi dari 10 orang kita simpulkan berarti hanya 1 orang yang tidak terbentuk kekebalan antibodi. Nah, kekebalan atau antibodi ini kemungkinan didapat lewat jalur orang itu pernah terinfeksi ataupun lewat jalur imunisasi. Baik, dengan bahkan kasus COVID-19 ini nihil di Palembang, bagaimana penggunaan fasilitas kesehatan untuk saat ini, Pak Yudi? Untuk penggunaan fasilitas kesehatan sudah mulai bagus, kunjungan pasien juga sudah mulai lumayan banyak, baik itu di rumah sakit, di puskesmas, ya, dan kita tetap menyiapkan tempat tidur yang dikhusus untuk pasien COVID dan bed occupancy ratio bor kita sudah sangat rendah sekali, ada di sekitar angka 4, sekian persen. 4, sekian persen ini diisi dengan siapa saja, Pak? Dengan pasien COVID, karena di Palembang kita menyiapkan 18 rumah sakit khusus rujukan COVID, dan yang dirawat itu adalah pasien-pasien COVID yang dirujuk dari kabupaten kota yang ada di luar Palembang. Dengan Tetapi gejala berat tidak ya, ada Pak? satupun warga Palembang yang dirawat karena COVID untuk situasi saat ini. Oh, itu artinya yang dirawat di sana adalah masyarakat dari luar Palembang, seperti itu? Palembang. Baik, Pak Yudi, dengan adanya izin pelepasan masker di ruang publik, bagaimana pantauan Dinkes Palembang dengan aplikasinya di lapangan? Ya, tanggal 18 Mei 2022 kemarin, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan statement atau pernyataan bahwa masyarakat boleh membuka masker, melepas masker di tempat terbuka, pada tempat terbuka dan memang tidak pada orang lain, tidak terjadi kerumunan. Tetapi ada pengecualian, ya. Jadi pada beberapa kelompok rentan seperti lansia, orang yang berumur di atas 60 tahun, orang yang belum mendapatkan imunisasi COVID lengkap, ataupun orang yang memang pada saat itu dia dalam keadaan kurang sehat, ada batuk, ada demam dan sebagainya, tetap pakai masker. Ya. Begitu juga di dalam ruangan tertutup, ya, di dalam ruangan tertutup di mana terjadi perkumpulan orang yang banyak, tetap pakai masker. Ya. Nah, aplikasi yang kita pakai adalah tetap aplikasi Peduli Lindungi. Ya, jadi di beberapa mal-mal yang ada, kita harapkan petugas yang ada di mal dan pusat perbelanjaan tetap memeriksa bahwa yang bersangkutan sudah divaksin dan sebagainya, dan tetap syarat memakai masker tetap dipatuhi. Baik, itu artinya ada pengawalan masih terkait dengan pelonggaran yang diberikan oleh pemerintah. Seperti itu, Pak Yudi? Ya, karena sekarang kita kan masih masuk dalam situasi pandemi COVID-19. WHO ataupun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sampai saat ini belum melepaskan pernyataan bahwa kita sudah lepas dari pandemi COVID-19. Itu yang perlu dipahami masyarakat, bahwa situasi kita masih masuk dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi diharapkan masyarakat jangan terlalu euforia dengan pernyataan Presiden. Kewaspadaan tetap jalan, ya, masker pada saat di ruangan tertutup, pada saat di mana orang berkumpul dalam jumlah yang banyak, itu tetap dipakai. Baik, saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19 dan ini belum turun sebagai endemi ya Pak ya. Untuk antisipasi dari Dinkes Palembang sendiri, jika nanti kemungkinan terburuk adanya penambahan kasus yang naik signifikan. Ya, kalaupun memang terjadi penambahan kasus yang signifikan, tentunya rumah sakit tetap disiagakan. Kita ada 18 rumah sakit
yang kita siagakan sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 ya. Untuk fasilitas testing juga tetap kita siapkan, baik itu testing dengan metode PCR maupun dengan rapid antigen, oksigen juga kita siapkan. Tetapi tentunya harapan kita bersama kasus COVID-19 ini jangan lagi terjadi pelonjakan kasus. Baik, itu artinya antisipasi dengan segala kesiapan sudah dilakukan oleh Dinkes Palembang. Usai jeda, saya masih akan melanjutkan perbincangan dengan Yudi Setiawan Saudara sebagai PLT Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Palembang. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami di Sapa Sumbaksel. Kita masih akan melanjutkan perbincangan kita terkait kondisi pandemi COVID-19 di Palembang saat ini bersama dengan PLT Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Palembang Yudi Setiawan. Pak Yudi, terkait dengan turunnya kasus bahkan ini nihil di Palembang, Sumatera Selatan, bagaimana data terkini terkait vaksinasi? Ya, untuk capaian vaksinasi COVID-19 untuk dosis 1 memang udah bagus ya. Makanya secara umum sudah di atas 80%. Untuk dosis 2 di atas 70%, dan untuk dosis 3 di atas 20%. Nah, tetapi ada catatan yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang belum kita capai targetnya itu adalah cakupan vaksinasi COVID-19 pada kelompok umur lansia, orang yang berumur di atas 60 tahun. Jadi untuk dosis 1 Palembang baru masih di angka 59, sekian persen. Target minimalnya adalah 60%, jadi kurang lebih 1% lagi kita bisa mencapai target. Nah, dosis 2 untuk lansia itu Palembang ya masih sekitar 8% lagi lansia untuk dosis 2 yang divaksin. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa dari 17 kabupaten kota yang ada di Sumsel, Palembang satu-satunya masih masuk di PPKM level 3. Ya, yang lainnya sudah berada di PPKM level 1 ataupun di PPKM level 2. Nah, kami berharap semua warga masyarakat Kota Palembang yang mempunyai anggota keluarga lansia yang belum divaksin segera datang ke puskesmas, ke rumah sakit, ke sentra pelayanan vaksinasi untuk keluarganya yang berumur di atas 60 tahun supaya diberikan vaksin COVID-19. Baik, vaksinasi untuk lansia ini tadi Bapak sebutkan bahwa belum mencapai target. Lantas apa kendalanya, Pak? Ya, kita sudah melakukan kunjungan rumah ya. Jadi teman-teman dari puskesmas sudah melakukan kunjungan ke rumah. Mereka punya data warga yang memang belum divaksin, warga yang berumur di atas 60 tahun dan belum divaksin, sudah mereka datangi ke rumah, ke lapangan. Yang menjadi kendala adalah warga yang bersangkutan memang enggan untuk divaksin, tidak mau divaksin. Dengan berbagai alasan. Jadi salah satu alasannya adalah mereka tidak kemana-mana. Mereka sudah berumur lansia, sudah berumur di atas 60 tahun, dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Nah, tetapi yang menjadi kekhawatiran kita, anggota keluarga yang lain, entah itu anak ataupun keluarga yang lain yang muda tentunya pergi keluar rumah, pergi kemana-mana, dan begitu di rumah mereka termasuk kelompok yang rentan kalau tidak divaksin. Menanggapi hal tersebut, apa upaya yang dilakukan oleh Dinkes Palembang, Pak Yudi? Ya, kita sudah juga membuat surat edaran yang ditandatangani oleh Pak Wali Kota supaya warga yang belum divaksin ini didatangi langsung oleh petugas puskesmas, oleh petugas dari kelurahan maupun dari petugas dari kecamatan. Ya. Nah, tetapi itu yang menjadi kendala. Mereka sekali lagi menolak untuk divaksin. Alasannya adalah mereka tidak melakukan aktivitas kemana-mana. Ini karena pemahaman masyarakat yang kurang tentang vaksin, ya, bahwa kita ketahui bersama kasus COVID menurun ini sebenarnya penyebab terbesarnya adalah terbentuknya antibodi di masyarakat, terbentuknya kekebalan di masyarakat, baik itu lewat infeksi maupun lewat pemberian vaksinasi COVID-19. Baik, pemanfaatan sentra vaksinasi untuk saat ini seperti apa?
Ya, untuk sentra vaksinasi kita tetap buka. Sekarang kita buka di beberapa mall yang besar di Palembang, Mhm. lumayan banyak ya. Dan sekarang juga sudah memulai masuk musim pemeriksaan kesehatan haji, Ya. calon jemaah haji. Nah, yang datang ke puskesmas kita tahu syarat terbang itu harus booster, sudah mendapat imunisasi dosis ketiga atau lanjutan. Nah, Baik. ini kita berharap mudah-mudahan cakupan vaksinasi pada lansia ini akan bisa lebih kita tingkatkan lagi. Baik, untuk vaksin booster Pak Yudi kini baru mencapai 22,98% dari target 1,4 juta. Lantas apa kendalanya? Ya, sekali lagi bahwa kami berharap bahwa kesadaran masyarakat untuk vaksin ini harus tumbuh. Mhm. Jangan sampai begitu ada suatu regulasi yang memaksa untuk divaksin booster. Misalnya kemarin waktu sebelum adanya arus mudik ataupun arus balik Lebaran, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk bisa pulang kampung, mudik Lebaran ke kampung harus di booster. Masyarakat beramai-ramai untuk mendapatkan vaksin booster. Nah, kami berharap bahwa walaupun tidak ada regulasi yang Mhm. memaksa untuk divaksin booster, masyarakat harus mempunyai kesadaran sendiri untuk anggota keluarganya di booster, ya. Baik. Minimal divaksinasi dosis kedua, ya. Baik, Pak Yudi bisa diberikan informasi terkait, pemberian vaksin baik yang pertama, kedua, ataupun booster ini di mana saja? Nah, untuk pemberian vaksinasi baik dosis 1, dosis kedua maupun booster, kita sudah siap di 41 puskesmas yang ada di Kota Palembang. Vaksinnya juga ready, ya. Di samping itu kita juga buka beberapa sentra pelayanan vaksinasi yang berada di beberapa mall, ya. Ataupun masyarakat mau melakukan pendaftaran lewat secara online, silakan membuka vaksinonline.com. Di situ juga tinggal dipilih mau ke puskesmas mana yang memang dirasa lebih dekat dengan rumah. Baik, Pak Yudi, tadi di awal pembicaraan Bapak sebutkan bahwa Palembang saat ini berada di PPKM level 3. Apa ada himbauan untuk masyarakat, Pak Yudi? Ya, kita menghimbau kepada masyarakat, ya. Yang pertama, kita jangan terlalu euforia Mhm. bahwa boleh tidak memakai masker di luar ruangan, ya. Kita harus tetap menyadari situasi kita masih di situasi pandemi COVID-19. COVID belum sepenuhnya hilang, ya, atau belum sepenuhnya dikatakan terkendali. Nanti 6 bulan ke depan kalau memang angkanya seperti ini bisa kita baru masuk ke situasi endemi. Tetapi sekarang kita masih masuk ke dalam situasi pandemi. Jadi Baik. sekali lagi protokol kesehatan tetap jalan, itu yang pertama. Mhm. Yang kedua, vaksin. Jadi bagi masyarakat yang belum divaksin, apalagi belum divaksin dosis 1 yang berumur 6 tahun ke atas, ya, Mhm. silakan datang ke sentra pelayanan vaksin untuk 6 sampai 11, 11 sampai 18 itu cukup di dosis 1 dan dosis 2. Dan untuk masyarakat yang berumur di atas 18 tahun ke atas Baik. harus lengkap dosis 1, dosis 2 dan booster. Mhm. Kasus COVID-19 di Palembang saat ini bahkan menyentuh nihil dan setiap harinya ini paling tidak penambahan kasus ada 1 atau 2 dan saat ini tercatat ada 9 kasus. Namun hal tersebut tidak boleh untuk membuat masyarakat lengang terhadap protokol kesehatan. Terima kasih Yudi Setiawan, PLT Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Sama-sama. Dinkes Palembang atas perbincangan hari ini. Usai jeda saudara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel.